Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu hati, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan yang indah yang boleh kami lakukan dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami dengarkan bersama menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa pandemi saat ini banyak orang kemudian mengeluh. Mereka mengeluh karena salah satunya perekonomian yang anjlok. Belum lagi ditambah dengan anak-anak yang harus belajar melalui online, dan tentu menjadi tambahan ekstra untuk orang tua dalam mendampingi anak-anak saat mereka belajar, juga dalam segala pengeluaran-pengeluaran yang ada. Belum lagi ditambah dengan beban hidup yang ada dalam tiap-tiap pribadi dan keluarga, yang tentu menambah berat beban dalam pundak kita. Nah, keadaan yang tertekan, penuh dengan beban, ini juga yang kemudian dirasakan oleh umat dalam pembacaan kita, di mana Israel dalam pembacaan kita, kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai dari ayatnya yang pertama dan pasal-pasal sebelumnya, bahwa Israel ini sedang dalam pembuangan di Babel. Nah, dalam keadaan yang menekan, Nabi Yesaya kemudian dipakai oleh Allah untuk datang menyerukan berita pengharapan, untuk datang menguatkan umat pada saat itu. Makanya kalau kita melihat pada pembacaan kita pada ayatnya yang ke-10 bagian A, lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Kata-kata itu diserukan oleh Nabi Yesaya untuk menguatkan umat di dalam keterpurukan karena mereka ada dalam pembuangan. Nabi Yesaya datang untuk membangkitkan semangat bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan umat, sekalipun mereka sedang ada dalam pembuangan. Sehingga saat mereka menjalani kehidupan dalam pembuangan dengan ketakutan, mereka tidak harus kehilangan pengharapan. Tetapi saya mau mengajak untuk terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan, Dia ada, Dia datang untuk menolong, untuk membebaskan umat yang sedang tertawan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan Israel yang penuh dengan beban karena ada dalam
pembuangan. Dalam kehidupan kita juga punya beban masing-masing. Seperti yang saya sudah gambarkan di awal. Apalagi dalam masa-masa pandemi saat ini. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Firman Tuhan hari ini mau meneguhkan iman dan percaya kita semua. Bahwa Tuhan Allah, Ia datang dalam kekuatan tangannya. Ia datang, Dia memberikan pertolongan kepada orang-orang, termasuk kita anak-anaknya yang datang berseru. Tuhan sedia untuk campur tangan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi saat ini kalau kehidupan kita merasa beban berat yang harus kita pikul. Kalau kita merasa sepertinya kita berjalan sendiri. Kita merasakan bahwa beban hidup itu sangat-sangat menyiksa. Di tengah beban hidup, kemelut hidup yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, jangan ada keraguan. Jangan pernah berpikir Tuhan tinggalkan engkau. Tidak. Tuhan ada menyertai langkah kehidupan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang akan selalu menuntun domba-dombanya. Gembala yang akan selalu menyediakan rumput yang hijau bagi domba-dombanya. Gembala yang akan selalu menuntun kepada air yang jernih. Yesus adalah gembala kita. Gembala yang baik. Oleh karena itu mari kita percaya dalam perjalanan hidup memang kesulitan akan datang silih berganti. Gelombang badai itu akan menerpa. Tapi sekarang ingatlah kemana engkau harus datang mencari pertolongan. Hanya kepada Dia, Tuhan yang adalah gembala yang baik. Tuhan yang akan selalu menuntun, menolong dan menyelamatkan kita melewati setiap pergumulan, tantangan kehidupan yang sedang kita jalani. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kekuatan tangannya, gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan menjadi perisai kita untuk kita terus berjalan bersama. Sekarang Bapak Ibu, mari sandarkanlah kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Jangan pernah sandarkan kehidupanmu pada dunia ini, karena dunia ini akan lenyap. Jangan sandarkan hidup dan kehidupanmu hanya kepada harta benda, karena semuanya itu hanya sementara. Tapi sandarkanlah hidup dan kehidupanmu kepada Tuhan. Dia yang akan selalu ada menyertai dengan cinta kasih-Nya. Allah, gembala kita yang baik, tidak akan pernah membiarkan kita. Dan saat kita boleh menerima karya kasih Allah, boleh merasakan pemeliharaan kasih Allah, mari kita juga hadir dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang boleh menyatakan kasih bagi setiap mereka yang membutuhkan, menjadi penolong bagi setiap mereka yang sedang dalam pergumulan berat, menjadi penghibur bagi mereka yang sedang dalam duka cita. Biarlah kehadiran kita pun di mana saja saat Tuhan boleh hadirkan kita, baik di sekolah, baik di tempat kita bekerja, di lingkungan kita bermasyarakat, bahkan dalam persekutuan, kita juga boleh mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menghadirkan cinta kasih dan damai yang sudah kita terima pertama-tama terlebih dahulu dari Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.